Kami mungkin mulai dari kondisi nasional, eh, apa ya, secara garis umum. Pertama, kita sebentar lagi akan eh, memasuki tahun politik. Ini sudah mulai menyandang nanti puncaknya di 2024. Nah, di agenda pemilu ini, seperti di tahun 2019 lalu itu, nah, itu beberapa rencana aksi teror yang menyasar TPS itu sudah ramai dibicarakan oleh kelompok Imar, kelompok JAD. Gitu. Itu juga sama di Jawa Barat juga sama. Jadi mereka menyerukan untuk melakukan aksi pada saat akan diadakan pemilihan di TPS-TPS itu. Lalu siapa yang menjadi sasarannya? Sasaran itu TNI Polri, lalu Hansip dan kalau sekarang Limas ya penulis ya, Limas dan petugas TPS. Nah, bukan tidak mungkin nanti apa yang pernah digaungkan di 2019 lalu oleh kelompok Bima dan Jawa Barat, itu mereka akan ulangi lagi di tahun 2024. Karena faktanya di tahun 2019 itu berkat kerjasama dari semua elemen masyarakat, itu bisa kita tangani dengan baik dan tidak terjadi. Lalu ada beberapa propaganda yang mungkin saja akan menjadi trigger supaya apa yang direncanakan oleh kelompok-kelompok ini bisa menjadi kenyataan. Kasus yang sekarang lagi hangat-hangatnya itu misalnya kasus kerusuhan di Riau, di mana ada narasi pemerintah menjolimi masyarakat Melayu. Nah, ini beberapa propaganda yang juga bisa saja menjadi trigger nanti. Lalu konflik-konflik kecil yang berakibat menjadi konflik berkepanjangan. Nah, ini pernah dulu terjadi, itu kecil saja di Poso dulu, itu sebenarnya berawal dari perkelahian antara dua pemuda saja, lalu berujung pada kerusuhan di Poso yang memakan waktu yang cukup lama, memakan biaya, memakan korban jiwa, materi dan segala macamnya. Nah, itu lalu ada aksi teror pada tahun 2022 oleh kelompok Ansor Daulah. Jadi itu juga mereka juga menargetkan apa situasi di tahun 2023 dan 2024. Nah, di tahun 2023-2024 ini ada satu kondisi yang terjadi di kelompok ISIS, yaitu pergantian pemimpin, dan biasanya pemimpin baru pasti dengan motivasi baru ya. Nah, ini juga bisa menjadi trigger terhadap apa yang saya sudah sampaikan di atas tadi. 7 tahun terakhir aksi teror ini itu dominan dilakukan oleh kelompok Ansarullah sebagai pendukung ISIS. Karena itu harus menjadi perhatian kita bersama agar kita tidak boleh terprovokasi oleh kejadian-kejadian kecil seperti yang ada di Poso. Saya kira nanti saya akan ulas apakah di Labuan Bajo ini tidak ada potensi ke situ. Nanti kita lihat sama-sama. Tapi tentu ada sesuatu yang luar biasa yang ada pada masyarakat Kabupaten Manggarai Raya ini sehingga mampu meredam itu semua. Lalu ada beberapa kelompok teror. Nah, ini yang itu ada JI, JAS, JAD yang tadi saya sampaikan di muka bahwa mereka ini sudah mulai merencanakan untuk bagaimana sih
yang kita perlu lakukan di tahun politik 2024. Nah itu kondisi nasional yang perlu kita waspadai bersama. Lalu yang berikut, saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua tentang bagaimana sih perkembangan kelompok teror yang ada di Indonesia saat ini. Nah, yang pertama itu Ansor Daulah. Ansor Daulah, sekali lagi saat ini ada terjadi pergantian pemimpin ISIS, dan ini akan memicu terbentuknya sel-sel baru nanti. Lalu yang berikut adanya ex napiter kategori merah atau yang masih keras yang mampu memprovokasi sel-sel baru. Nah, biasanya untuk yang kategori merah ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sudah ada upaya yang dilakukan dari kita. Jadi kalau dalam pengelompokan yang kami buat itu, ada pelaku-pelaku teror yang sudah menjalani hukuman, lalu dia keluar bergabung lagi dengan masyarakat, kita pasti melakukan pendekatan. Nah, kita akan kasih klasifikasi mereka, ada yang kita kategori hijau, kuning dan merah. Nah, biasanya yang kategori merah ini itu setelah dilakukan berbagai upaya, tapi mereka tetap bersikeras dan berpegang teguh pada pemahaman yang dari pegang dan sama sekali tidak mau bergabung ke NKRI. Nah, itu yang kita kategorikan merah, dan ini tentu menjadi persoalan serius dan perhatian banyak pihak untuk menangani hal yang macam ini. Lalu secara struktur JAD Jamaah Ansor Daulah sudah tidak ada, namun struktural yang kini berevolusi menjadi Ansor Daulah. Jadi karena JAD kemarin itu sudah dikategorikan sebagai organisasi teroris dan terlarang, maka mereka berkamuflase dengan menyebut dirinya Ansor Daulah tanpa pemimpin yang jelas. Kemudian kebiasaan JAD yang memanfaatkan sarana media sosial untuk propaganda dan perekrutan. Itu perkembangan dari Jamaah Ansor Daulah. Lalu yang berikut ada Jamaah Ansor Syariat, JAS, yang kami singkat dengan JAS. Nah, ini ditemukan struktur JAS berserta program pengiriman orang ke Yaman dan Suriah dalam rangka jihad global dan pelatihan militer. Nah, di tahun 2003 ini, beberapa bulan yang lalu, kita berhasil mengamankan beberapa orang, terutama di wilayah Jawa Timur dan di NTB. Nah, lalu yang berikut, pasca penegakan hukum individu JAS, ancaman nyata terhadap pemilu 2004 tidak ditemukan seperti pada pemilu 2019, yang mana mereka menuju situs chaos bila terjadi kericuan. Jadi dari beberapa yang kami amankan itu, kita belum menemukan ada fakta ada ancaman nyata ke arah sana. Tapi itu tadi tidak berarti bahwa pasti akan baik-baik saja dan tidak mungkin mereka melakukan itu. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Jadi kewaspadaan itu penting dan antisipasi. Lalu kelompok JI, Jamaah Islamiyah. Jadi pasca penegakan hukum di Jawa Timur, beberapa sel di wilayah timur mulai teridentifikasi sebagai bagian dari JI wilayah Kolima Timur. Jadi kalau wilayah Kolima Timurnya ini, JI ini itu seperti Sulawesi, NTB dan NTT. Nah, beberapa waktu lalu, tanggal 15 Agustus kemarin itu, kami mencoba menghadirkan salah satu ex-napiter yang basicnya orang JI, dan dia bersedia untuk bergabung dengan teman-teman yang dari Khilafatul Muslimin untuk melakukan
kegiatan lepas varian. Nah, kenapa kemarin kami menghadirkan si Yanto itu? Karena ada beberapa suara-suara yang kami juga coba tangkap di luar sana yang saya kira itu sedikit apa juga ya, nakal juga pejabat ya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu dari pejabat tinggi negara yang orang Manggarai dan konyol sekali. Jadi mereka mengatakan bahwa itu teroris di Labuan Bajo itu adalah settingan dari Sulawesi, terutama saya gitu. Jadi karena itu saya menyampaikan kepada Bapak itu, saya tidak menyebut namanya, tapi orang yang cukup berpengaruh di Jakarta sana. Saya menyampaikan ke dia, oke, kapan Bapak ada waktu datang ke Labuan Bajo, saya akan pertemukan Bapak dengan beberapa orang di Labuan Bajo yang sudah menjadi teroris. Ada satu dari Racam itu, dia sudah mati, namanya Kata. Dia itu menjadi pelaku teroris paling sadis di kelompok yang di Poso. Jadi dulu itu videonya bisa diakses. Jadi kalau sebelum penggal orang itu sedikit-sedikit dulu sampai hilang semua, sudah rasa sengsara nih orang itu, baru dipotong lehernya dan itu baru divideokan. Dan itu ada ada camar, tapi bukan camar pemulung ya. Ada juga dari petani di Poso sebenarnya. Jadi kalau Qatar itu mungkin sudah lebih dari 7 orang. Dan itu dia lahir dari keluarga sederhana di Racam saja. Tapi aslinya orang Siru. Jadi ngasang teman, ya ambil bagus. Mungkin kalau ada yang dari Racam pasti kenal orang itu. Lalu saya juga akan antar Bapak itu, kebetulan ada 2 orang, satu dari Manggarai Timur, satu dari SD, yang menjadi pelaku teror aktif dan baru keluar dari penjara. Nanti bisa langsung tanya ke mereka itu, di mana bagiannya yang kami setting gitu, sampai dia menjadi pelaku teroris. Jadi kayak gitu. Nah, maksud saya Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa JI ini ternyata sudah masuk sampai di wilayah kita. Hanya biasanya JI ini paling pandai untuk bertakia, berkamuflase. Jadi makanya mungkin kalau Bapak mereka nonton di TV biasanya, ini orang ini baik-baik saja dia ini, rajin sekali sholatnya. Ya memang dia. Jadi kalau orang masih pada fase membangun kecintaan itu biasanya seperti itu. Jadi akan melakukan yang baik semua, pokoknya yang surga semua. Tidak sedikit pun dia akan menunjukkan bahaya setan. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu sekalian itu mungkin dulu supaya pasangannya bisa jatuh cinta, pasti senyum sepanjang waktu. Tidak sedikit pun menunjukkan hal yang buruk. Tapi begitu sudah akan nikah, sudah berkaitan di gereja, piring kelas, pemerintah sudah kurang lebih seperti itu. Jadi, tapi ternyata di fase ini sudah ada 2 orang yang menjadi pelaku teror ini yang hidup. Kalau yang satu sudah mati dari itu, tapi dia dulu di JAD, itu yang dari Racam itu. Nah, kemudian yang menjadi situasi di JI juga saat ini, yaitu belum ditemukan siapa pengganti Amir atau ketua dari JI pasca ditangkapnya para Wijayanto. Nah, biasanya situasi karena kekosongan kepemimpinan ini juga, itu juga yang membuat yang di bawah ini tidak terkontrol gitu. Jadi bisa saja mereka melakukan aksi amalia di semua tempat yang mereka inginkan. Lalu secara struktur JI ini berusaha bangkit dari pasca penangkapan para Wijayanto itu. Mereka juga ingin membangun struktur mereka kembali. Nah, karena tadi saya sudah menyebutkan bahwa kita di NTT ini juga menjadi Kodima Timur, terutama basis mereka itu ada di Elat, ya saya sebut saja di Kabupaten Jawa ya, biar Pak nanti dirasa lama-lama orang tidak berbagi. Bukan itu maksudnya. Jadi semakin kita paham peta persoalannya, semakin kita dewasa menyikapi. Dan pada prinsipnya Bapak Ibu saudara sekalian,
masalah terorisme itu tidak seberapa dampaknya dari masalah kerusuhan horizontal. Itu yang kita cegah. Kerusuhan horizontal itu bahkan kita mau pergi buang air juga susah gitu. Baru menurut dengan komunikasi sedikit, apa kalau satu sekolah lagi. Jadi tidak bisa gitu. Tapi kalau persoalan teroris, katakan misalnya ada bom di luar drone itu, 1 menit berikutnya orang sudah berkerumun di situ. Apa yang terjadi? Tapi kalau bom horizontal itu tidak akan terjadi. Lalu KRJI yang mengurusi logistik JI berupa senjata api, beberapa diantaranya sudah ditangkap pada tahun 2003 di Lampung, antara lain Ngadri alias Budi Andut. Nah, mereka juga berusaha melakukan kekuatan memperlengkapi kelompok mereka dengan senjata-senjata itu. Kemarin di Andut itu banyak sekali senjata yang kita dapat dari dia. Lalu perkembangan yang berikutnya di kelompok NII, Negara Islam Indonesia. Jadi proses rekrutmen masih berjalan meskipun adanya penegakan hukum dan cabut bayar periode 2022 dan 2023. Jadi ternyata Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi bayar itu juga tidak serta-merta untuk menghilangkan ini ya, maksudnya cabut bayar itu menghilangkan niat dan giro dari kelompok ini pada orang-orang tertentu. Jadi mereka tetap saja melakukan aksi. Ya mungkin kalau Bapak Ibu mereka pernah nonton si Abu Bakar Basir, jika misalnya dia sudah menyatakan ikrar setia NKRI, lalu beberapa jam berikutnya dia bilang ya itu kan hanya sekedar untuk menyenangkan hatinya tuh. Kita ini yang di luar kelompoknya mereka, meskipun kita sesama muslim tapi bukan kelompoknya mereka, ya itu darahnya kita itu halal untuk mereka. Kemudian ancaman terhadap pemerintah makar dengan persiapan yang mengarah ke teror ditemukan pasca penegakan hukum di Sumbar dan di DKI Jakarta. Sebenarnya kalau untuk yang NII dulu ini, penangkapan besar pertama kali dilakukan justru di Bali ya. Jadi pengungkapan itu kita mulai dari Bali. Lalu, nah ini dia. Ini kayaknya yang Pak Kasih telepon Bilas yang sudah kembali ke Papua, jadi pasti senyum-senyum kalau saya baca kimus ini ya. Lalu ini adanya perombakan struktur pasca Hasan Baraja ditangkap. Nah, sama seperti yang terjadi di JI dari itu, kemudian di JAD. Biasanya perombakan struktur ini juga akan membuat kelompok-kelompok ini menjadi tidak terkendali. Lalu adanya temuan bahwa pasca pergantian Hasan Baraja secara operasional akan digantikan oleh wazir yang akan mengontrol Khilafatul Muslimin. 4. Mengumumkan Hasan Baraja sebagai Amirul Mukminin tersendat, namun tetap diantisipasi dengan adanya perubahan struktur di tingkat pusat. Nah, kita sih berharap bahwa dengan ditangkapnya Hasan Baraja dengan pengurus inti dari Khilafatul Muslimin kemarin itu akan mencegah banyak agenda yang mereka sudah rencanakan di tahun 2024. Tapi ya itu dia, kalau misalnya kita tidak bergandengan tangan, kita tidak bersatu, ya bisa saja apa yang mereka agendakan ini bisa terjadi. Dan itu mereka sudah mulai dengan kegiatan kemarin itu siar motor, apalagi yang lain-lain itu jalan kaki melalui perguruan di Lebak Putih mereka. Nah, itu mereka berusaha untuk tetap menjaga asal mereka. Nah, ini tidak perlu antisipasi. Lalu di kelompok MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, jadi beberapa kader disenyalir mencoba masuk dan menjadi bagian dari partai politik. Ini yang bahaya. Tidak tahu karena ada prinsip di mereka itu, daripada kita berteriak dari luar dan itu tidak efektif, coba kita masuk ke dalam. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi tolong perhatikan baik-baik
ini siapa. Jadi setidaknya semua caleg itu profilnya kita harus tahu gitu. Jangan sembarang orang ya tunjukin pada yang baik-baik, atau misalnya mungkin dia menggunakan baru datang 1 tahun misalnya di sini karena banyak kegiatan sosialnya. Itu terjadi di daerah lain di Mabar ini. Jadi, karena dia banyak kegiatan sosial lalu menjadi warga setempat dan dia sekarang mau caleg gitu. Lalu yang berikut, MMI juga melakukan kegiatan Kernas di DIY yang dihadiri oleh beberapa LPW pada tanggal 19 sampai 20 Agustus 2023 dengan jumlah peserta kurang lebih 500 orang. Itu tadi beberapa kondisi nasional. Lalu Bapak Ibu, yang berikut adalah kondisi internasional yang mungkin saja bisa menjadi trigger jadinya kegiatan-kegiatan intoleran radikalisme yang mengarah kepada terorisme di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo. Jadi propaganda luar yaitu serbuan aksi teror oleh jaringan Al-Qaeda internasional. Jadi sasarannya kementerian di Prancis dan kedutaan Swiss. Nah ini kemarin itu buntut dari pembakaran Al-Quran yang ada di Swedia. Nah, mereka Al-Qaeda ini menyuruhkan untuk menyerang Prancis dan Swedia. Nah biasanya kondisi-kondisi ini Bapak Ibu sekalian, itu pasti akan selalu diikuti oleh kelompok-kelompok yang ada di dalam negeri kita gitu. Nah, celakanya kalau saat ini Labuan Bajo juga terprovokasi gitu Pak Camat, ini dari kacung. Tapi saya yakin dan percaya dengan kehadiran dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini, apapun yang menjadi trigger terhadap kondisi yang tidak stabil pada kondisi-kondisi terorisme, itu bisa kita atasi bersama. Lalu kelompok yang bersinggungan dengan Al-Qaeda di Indonesia, itu tadi salah satu yang paling ini, ya kelompok JAD yang paling banyak melakukan aksi. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana kita di Manggarai Barat? Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Camat ini, secara geografis Manggarai Barat ini berada di antara wilayah penyangga. Wilayah penyangga penghasil pelaku-pelaku teroris di Indonesia ini. Jadi salah satunya itu Bima, kemudian Sulawesi, dan Jawa Timur, Bali. Nah, Labuan Bajo sudah pasti tidak hanya menjadi tempat transit, tapi bisa juga menjadi sasaran teroris. Ada beberapa kerentanan di sana. Yang pertama, ya mungkin faktor sejarah. Kita dengan teman-teman dari Bima, kita memiliki sejarah masa lalu yang dalam banyak ini juga ada yang mengaku bahwa kita ini pernah dijajah Bima apa segala macam dan lain-lain, dijajah oleh Goa. Tapi yang pasti bahwa kita pernah berada di bawah kesultanan itu, Goa dengan Bima itu ada bersama di sana. Nah, kondisi-kondisi ini juga secara emosional itu berpengaruh. Nah, faktanya banyak sekali kelompok-kelompok kita yang kelompok teror yang ada di Bima itu juga sangat erat kaitannya dengan kita yang di sini. Nah, salah satunya tadi itu si Qatar itu. Nah, bagaimana cara mereka merekrut teman-teman ini? Yaitu dengan tawaran sekolah gratis. Itu baik. Tapi ketika kita tidak tahu profil sekolah itu dan untuk apa mereka itu di sekolah di sana, ya ini jadi masalah. Si Qatar dulu dia sekolah di UBK. Di UBK kita sudah sampaikan bahwa ada yang tidak beres di sana. Mereka tidak hanya ke sekolah, tapi mereka latih untuk merakit bom, merakit senjata. Dan biasanya kan kita alergi kalau kita menyebut barang-barang itu kan. Sampai banyak juga yang buat press conference bahwa itu tidak ada seperti itu ini. Tapi percayalah Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan itu dia punya cara
untuk mengungkapkan hal yang tersembunyi itu yang dikemas dengan baik oleh hal-hal kesucian tadi itu menjadi diketahui oleh banyak orang. Maka di 2010 meledaklah UBK itu, kontes UBK itu meledak. Di sanalah bahwa yang terbuka matanya, bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Dan alumni dari sana banyak orang kita, orang Manggarai. Kami berharap bahwa sekarang mereka sudah kembali menjadi orang yang normal, tapi itu tidak hanya mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan. Biasanya kalau orang yang sudah punya eh, apa sudah punya kecintaan terhadap sesuatu agak sulit. Biasanya ada orang bilang itu kalau ketemu pacar lama bisa jatuh cinta lagi gitu. Nah, kayak gitu. Senormal apapun kita, kalau orang mereka tidak berdoa, Ustaz mereka tidak berdoa, jatuh cinta lagi kita dengan pacar lama itu. Kan begitu. Ibarat kan kalau ada kesempatan tuh niat itu pasti selalu ada, rindu ingin melihat lagi senyumnya, seperti itulah kalau kelompok itu. Biarpun ada banyak yang kami tangkap pemimpin, jadi mereka bilang kami ini sebenarnya sudah normal gitu, tapi begitu kami ketemu lagi dengan satu saja dari kelompok itu sulit sekali untuk menghilangkan memori indah tentang mimpi-mimpi besar mereka. Nah, itu yang jadi soal. Nanti Pak Camat yang tanya di mana mereka itu hanya kami, tapi saya kasih gambaran aja Pak Camat. Intinya bahwa intinya satu, kita apapun situasi yang menjadi trigger, kita tidak boleh terprovokasi. Mari kita bergandengan tangan untuk itu. Lalu apakah kondisi-kondisi kecil seperti yang terjadi di Poso itu tidak ada di Labuan Bajo? Ada. Mungkin kalau Bapak Ibu mereka kemarin itu yang paling update, saya pun tahunya itu dari Morika dan dari Pak Ishak, yaitu ada kelompok apa yang dari Makassar itu ya, kelompok dari Makassar, dia dengan telanjang bulat masuk di rumah orang, lalu semua perempuan yang ada di sana. Tapi luar biasa kita orang Manggarai tidak inilah. Lalu ada pancingan-pancingan yang lain juga, mulai dari 2013 dulu. 2013 kelompok teror Bima itu sudah mulai masuk ke sini. Jadi dulu ada di 2012 ada apa namanya itu semacam sandi atau apa dari kelompok MIT Poso itu, Tambora Menyapa Dunia. Jadi mereka coba mencari tempat tankim baru, tempat tankim baru, tempat pelatihan militer itu baru bergeser dari Poso. Maka tempat yang mereka survei itu ada 3, satu di Gunung Kinte yang ada di Lompok, lalu di Talibang Sumbawa Barat, dan yang ketiga di Manggarai Barat. Jadi 4 orang kelompok teror itu mereka satu minggu di sini, mereka survei di sini, dan syukur pada Tuhan mereka tidak jadi karena mereka tidak tahan dengan panasnya Manggarai Barat ini. Meskipun sebenarnya di mana lebih panas, tapi panasnya di sini karena apa, orang kita itu hal-hal itu tidak bisa subur di sini. Makanya itu yang membuat mereka gerah dan tidak jadi untuk buka di sini. Lalu ada upaya-upaya lain tidak untuk memicu pertempuran horizontal di sini? Ada, bisa dibuktikan sebenarnya bisa, tapi kalau tidak membuktikan itu akan chaos. Mungkin pernah ingat masih masih ingat bagaimana dulu sebelum diadakan sel komodo terjadi pemerkosaan terhadap bule 2 kali. Apa pesan yang mau disampaikan dan dari mana pelakunya? Pelakunya semua dari sana. Jadi Labuan Bajo tidak layak untuk dikunjungi. Tapi syukur bahwa polisi sigap teman-teman di Polres dalam waktu singkat mereka berhasil mengamankan para pelakunya. Apa mereka berhenti di sana? Tidak. Mereka coba bermain dengan isu lain. Seorang bule keluar dari ATM bawa uang 7M dan dirampok. Karena itu di cabang 2 ya, rantai itu. Itu sebenarnya tidak masuk akal. Masih iya itu bisa tarik 7M dari ATM, maksimal 5 juta lah ATM itu kan. Ya, tapi karena memang targetnya itu adalah masyarakat menengah ke bawah, ya jenis bawah, dan itu di luar itu
sopir apa itu sudah mulai permisi. Cuma ini sudah masuk, coba beli sedikit sesuai kayak gitu. Itu sebenarnya mainan-mainan seperti itu. Dan tidak berhenti di situ, berangkat lagi. Dan itu sempat heboh di Luteng itu. Seorang suster ditempeleng oleh 6 orang anggota ISIS dan mereka berlari ke lawan baju menggunakan mobil MPV warna silver. Detil sekali peristiwanya yang berapa itu. Apa yang mereka mau buat? Mereka mau mengulang peristiwa yang terjadi di Lombok Timur. Mungkin pernah ingat masih di Lombok Timur itu pernah 6 orang yang ada dalam mobil Avanza itu dibakar hidup-hidup. Sama informasi-informasi hoax seperti itu dari kami. Dan banyak kan kalau itu terjadi di Manggarai, maka pasti kita terjebak dalam konflik horizontal yang tidak berkesudahan dan makan banyak korban. Nah, lalu yang berikut tentang kondisi apa namanya, kita masih di lawan balik itu, ya memang kalau Bapak Ibu Mega melihat bahwa khilafatul muslimin itu ya baik-baik saja gitu. Dan dia tidak melakukan apapun, iya sudah pasti gitu. Tapi yang jelas bahwa 11 orang dari mereka ini, dari kelompok khilafatul ini itu sudah menjadi pelaku teror gitu. Dan saat ini pimpinan tertinggi mereka Hasan Baraja dan beberapa pengurus intinya itu bahkan mereka sendiri pun tidak mampu membela dirinya terhadap bukti-bukti yang kami sodorkan terkait upaya makar mereka dan agenda-agenda mereka dalam mensukseskan apa yang menjadi mimpi besar mereka. Jadi kalau misalnya saat ini kita melihat bahwa khilafatul muslimin tidak melakukan aksi-aksi yang merugikan, ya satu saja harapan kami bahwa jangan sampai masyarakat kita itu ikut bergabung ke sana. Sudah yang sudah ada di sana dan yang tidak mau untuk setidaknya sejauh ini belum mau untuk ikrar setia dan melepas bayar, ya sudah biarkan saja dulu mereka. Mudah-mudahan pada waktunya mereka akan sadar. Mudah-mudahan mereka sadar. Nah, lalu mereka bilang bahwa kami tidak pernah misalnya serupa dengan kelompok-kelompok teror itu. Tapi faktanya si Najil Najar kemarin itu dia memahami apa yang dia dapat di kajian-kajiannya kelompok khilafatul ini, ya memahami sebagai sama dengan apa yang juga diperjuangkan oleh ISIS, oleh Al-Qaeda. Karena itu supaya lebih memuatkan lagi pemahaman dia itu, dia belajar secara mandiri dari YouTube tentang perjuangan Al-Qaeda, perjuangan kelompok ISIS. Maka di media sosialnya dia itu semua propaganda tentang bagaimana mensukseskan mimpi-mimpi besarnya khilafatul itu. Lalu di puncaknya kemarin itu saat ASEAN Summit itu, dia memposting itu, siap membakar nyawanya, siap mati syahid demi membela Abdul Amri. Abdul Amri itu Hasan Baraja saat itu sedang menjalani proses hukum. Dan celakanya Bapak Ibu Saudara sekalian, anak ini sama sekali tidak kenal dengan yang namanya Al-Quran. Dia tidak paham sama sekali itu huruf Arab itu. Tapi karena dia dapat banyak materi-materi kajian itu, dan akhirnya dia berkesimpulan untuk mewujudkan mimpinya, dan salah satu cara untuk menunjukkan rasa berbaktinya dia kepada ulil amrinya itu, ya dia bersedia untuk mati syahid. Dan bayangkan kalau itu dia bikin kemarin di, siapa yang mau berspekulasi? Jadi waktu saya pergi ambil dia di rumahnya di Marombok itu, ya kita ambil secara baik karena memang
apa ya, jangan sampai terjadi dari karena sedang ada pertemuan di sana, sedang ada pertemuan untuk ASEAN Summit itu. Jadi kita amankan dia secara baik-baik, lalu kami coba, saya dengan Pak Haji juga dari FKB, kami coba mendalami tentang latar belakang keluarga dari anak ini, dan kami berkesimpulan bahwa anak ini korban. Karena dia korban, kita baik, oke lah, tidak usah diproses hukum, kita coba bina, dan kami berharap dia bisa menjadi ustadz besar yang mampu membawa masyarakat Kenari itu ke paham-paham yang betul-betul menjadi rahmatan. Jadi karena itu kami bekerja sama dengan salah satu ponpes yang ada di Cisauk di Jakarta Selatan sana. Kita masuk dari ponpes dan sekarang sedang bersekolah di sana. Nah, mungkin itu Bapak Ibu saudara sekalian hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya berharap masalah intoleran, radikalisme dan terorisme itu kita bisa atasi bersama. Apa itu intoleran, apa itu radikalisme, saya kira nanti Bapak Ibu mereka bisa ini sendiri lah ya, banyak referensi untuk itu. Tapi yang paling penting menurut saya, Bapak Ibu mereka paham tentang bagaimana peta potensi teroris yang baik secara nasional, baik secara lokal yang ada kita di sini, mulai dari Manggarai Barat ini sampai di seluruh NTT, khususnya di Manggarai Barat, izin Pajaman, ya itu banyak sebenarnya kita. Tapi yang banyak ini biarlah itu menjadi tanggung jawab kami. Ya, tanggung jawab kami dalam artian kami tidak bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu mereka sekalian ini bahwa ada gini-gini. Tapi apakah untuk kita tahu? Tidak. Lalu apakah itu akan menjadi momok untuk pariwisata kita? Tidak. Justru kita dengan mengetahui itu, dengan kita paham petanya itu menjadi kita lebih bijaksana, lebih dewasa gitu. Jadi kemudian tidak membabi buta kita. Kemudian tidak juga akhirnya kita, oh ternyata teroris ini merujuk pada agama tertentu. Tidak. Teroris itu bukan merujuk pada agama tertentu. Teroris itu masalah bersama dan ada pada setiap agama. Jadi teroris itu bukan hanya orang Islam. Ya kebetulan saja bahwa di Islam ini yang mayoritas itu, di Indonesia mayoritas Islam dan pelakunya banyak yang Muslim, akhirnya seolah-olah itu murid, padahal itu sama sekali tidak. Itu apakah orang Katolik juga tidak pernah menjadi pelaku teror di Indonesia? Ya pernah. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu masih ingat kasus bom Alam Sutra, itu orang Katolik yang menggunakan bom kimia pertama kali, itu orang Katolik. Jadi teroris itu tidak merujuk pada agama tertentu. Nah, sekali lagi apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu semata-mata supaya kita paham apa sih bahayanya intoleran radikalisme itu, lalu seperti apa kondisi yang ada di lokal kita di sini, lalu bagaimana orang-orangnya, apakah ada resiko, lalu apa saja yang akan menjadi trigger sehingga yang Pak Haji selalu bilang sel tidur ini bisa melihat dan ya bisa orang biasanya dengan alasan lupa ya dalam kondisi tertidur tiba-tiba lupa dia tendang orang yang di sampingnya, bisa saja ya begitu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Dan pemicunya itu banyak, bisa karena dia mimpi karena lagi tendang pacarnya, mimpi ada juga karena mata terkibul Pak Haji sama tendang orang di sampingnya, kayak begitu. Nah, hal-hal yang menjadi trigger itu mudah-mudahan kita bisa urus bersama. Mungkin itu dari saya.